Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semakin hari semakin tajam yang kita kaji ya. Apa yang Bang Mega sampaikan ini adalah untuk membuat atau untuk melenyapkan penyakit yang ada di dalam hati kita. Makanya harus disampaikan secara tajam dan tegas. Kenapa? Kita tidak boleh memanjakan penyakit. Semakin kita manjakan, dia akan semakin bertumbuh kembang. Dan mungkin akan bisa menularkan kepada orang-orang yang terdekat. Selanjutnya, Bang Mega akan mengenalkan kembali satu jenis penyakit yang namanya hasrah. Apa itu hasrah? Hasrah itu adalah penyesalan di dalam jiwa. Ya, penyesalan dalam hati karena merasa bersalah atau kecewa pada hal yang telah kita lakukan. Nah, ini juga termasuk gangguan kejiwaan yang harus kita lenyapkan dalam hati kita. Ya. Harus kita lenyapkan penyesalan ini, penyakit hasrah ini. Siapa sih yang tidak pernah menyesal? Mungkin semua kita pernah menyesal, menyesali apa yang kita lakukan, menyesali apa yang telah kita putuskan. Coba kalau nggak begini kan nggak akan terjadi begini. Coba kalau begini kan nggak akan begituan, segala macam. Penyesalan. Ini awas, ini akan mengganggu kejiwaan kita. Ya, di surat Al-Imran ayat 156. Boleh aja, nanti dibuka saja ayatnya. Ya. Nanti dibuka ayatnya. Tapi yang Bang Mega sampaikan ini adalah ekstrapolasinya ya. Ya. Melalui ayat ini telah jelas gambaran orang yang punya penyakit ini, yaitu manusia yang tidak memiliki iman. Ya, manusia yang tidak memiliki iman yang mantap, terhasut oleh orang-orang munafik hanya dengan perkataan, andai saja kamu tidak ikut jihad, andai saja kamu tidak ikut berperang, kamu tidak akan mengalami luka atau tidak akan terbunuh. Nah, itu. Kalau saja, dan kalau saja, inilah. Harusnya apa yang sudah kita putuskan jangan berakhir dengan penyesalan. Tapi akhiri dengan kita siap menanggung resiko apapun atas keputusan yang sudah kita lakukan. Bukan dengan penyesalan. No regret, tidak ada penyesalan. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi akhir kejadian. Ya. Kasus ini terjadi pada perang Uhud. 70 mukmin telah syahid membela Islam. Itulah sebabnya mengapa Allah memanggil dan memperingati orang-orang yang beriman untuk tidak terhasut. Ya, untuk tidak terhasut pada sesamanya yang telah melakukan hal-hal yang positif. Mukmin sejati tidak akan terhasut akan amal ibadahnya bila itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Tapi mengapa saat ini kita mudah sekali terhasut ya oleh fatwa-fatwa yang mungkin kita tidak sependapat, mungkin berbeda paham, mungkin berbeda aliran segala macam, tapi kita nggak perlu terhasut. Jadilah kita pelaku personality bagi diri kita sendiri tanpa harus terhasut yang hingga akhirnya terjadi perdebatan yang berakhir pada pertumpahan darah. Nah, jadi mukmin sejati itu tak terhasut amal ibadahnya bila itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Walau siapa
dengan cara apapun orang mencoba untuk menghasutnya. Nah, makanya hilangkanlah penyesalan itu. Orang yang dewasa itu, ya, orang yang tidak pernah menyesali perbuatan salahnya, tapi orang yang dewasa itu dia bertanggung jawab atas perbuatan salah yang telah diperbuatnya dengan melakukan perbaikan. Gitu. Kalau yang diperbuat itu membuahkan kebaikan, dia tidak perlu juga besar kepala. Ya. Kan kita biasanya terbalik. Ketika gagal, wah ini gara-gara si Anu. Ketika berhasil, iya gara-gara aing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.